Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita belajar tentang seni budaya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, dapat kita amalkan menjadi barokah di dini wa dunya wal akhirah. Selamat belajar. Anak-anak semua, pelajaran seni budaya pada kali ini kita mempelajari tentang menggambar poster. Bagaimana cara menggambar poster. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara menggambar poster, kita harus terlebih tahu dahulu apa sih yang dimaksud dengan poster, apa pengertian poster dan apa tujuannya. Poster adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar, dibuat di atas kertas yang berukuran cukup besar dan biasanya ditempelkan pada tempat-tempat yang datar atau strategis supaya bisa dilihat banyak orang. Ini penting. Jadi poster itu biasanya ditempelkan di tempat-tempat yang ramai, yang kemungkinannya bisa dilihat oleh banyak orang. Itu kenapa dalam pembuatan poster, penggunaan warna, pemilihan jenis huruf, tata letak penulisan itu juga perlu diperhatikan supaya bisa menarik minat banyak orang. Tujuan pembuatan poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam poster tersebut. Secara khusus, tujuan dan maksud dibuatnya poster tergantung dengan apa yang diinginkan oleh si pembuatnya. Bisa untuk tujuan komersil, bisa untuk menarik simpati publik atau masyarakat, atau bisa juga untuk memberikan informasi. Itu adalah sebagian dari tujuan-tujuan poster dan masih banyak lagi tujuan poster yang lainnya. Kemudian, syarat membuat poster. Syarat-syarat membuat poster perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah difahami oleh banyak orang. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang rumit sehingga menyulitkan banyak orang untuk memahaminya. Yang kedua, kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat. Jadi biasanya sebelum membuat poster harus dipikirkan dulu kalimat apa yang akan digunakan di dalam poster tersebut. Yang ketiga, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan yang ada. Jadi sebisa mungkin dibuat gambar yang menarik dan sesuai dengan tulisan yang ada di dalam poster tersebut. Tidak boleh gambarnya si A, terus tulisannya B tujuannya, sehingga bertolak belakang. Itu tidak boleh di dalam syarat-syarat membuat poster. Selanjutnya, yang keempat, poster dibuat semenarik mungkin supaya menarik banyak perhatian orang. Bagaimana poster itu bisa menarik minat banyak orang, mau membacanya dan mau melakukan apa yang ada di dalam tulisan poster tersebut. Itu tujuannya. Selanjutnya yang kelima, poster harus ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. Tujuannya tentu agar bisa dilihat banyak orang, karena tidak mungkin poster ditempelkan di tempat yang sepi, karena tidak akan bisa dilihat oleh
banyak orang. Yang terakhir, yang keenam, bahan-bahan untuk membuat poster harus memiliki kualitas yang baik. Karena poster akan ditempelkan dalam waktu yang cukup lama. Sebisa mungkin poster dapat terus terpasang sehingga akan semakin menarik minat banyak orang. Itu kenapa bahannya harus awet dan kuat. Baiklah, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah membuat poster. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, kita harus menentukan topik dan tujuannya. Apa topik yang ingin kita bahas atau ingin kita capai, ingin kita tunjukkan, dan apa tujuan kita membuat poster. Itu dulu yang harus ditentukan. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan mudah diingat. Seperti tadi, tidak boleh membuat kalimat yang begitu rumit, yang panjang sehingga sulit dipahami. Yang ketiga, gambar yang digunakan itu haruslah gambar yang menarik. Yang keempat, tentukan media yang tepat untuk menempelkan poster tersebut. Itu semua harus dipikirkan sebelum kita membuat poster. Sekarang infographic style. Alat-alat yang digunakan biasanya dalam membuat poster, pertama, pensil menggambar. Yang kedua, ballpoint. Ballpoint itu digunakan untuk membuat garis luar yang diperlukan. Garis tepi biasanya. Yang ketiga, kuas lukis. Ini juga perlu jika kita ingin menggambar poster sebagai penguat apa yang ingin kita sampaikan. Yang keempat, komputer. Komputer adalah cara membuat poster menggunakan komputer grafis, biasanya menggunakan software atau aplikasi Corel dan Photoshop, Corel Draw atau Photoshop. Ini juga biasanya diajarkan di sekolah. Kemudian, anak-anak sekalian, berikutnya adalah contoh-contoh poster yang bisa kalian lihat. Di sini ada contoh poster Kita Dilarang Mencontek. Kita lihat bahwa di situ kata-katanya singkat, jelas dan padat. Lalu ditambah gambar yang sesuai, gambar anak yang belajar. Karena poster di situ memuat tujuan supaya anak tidak lagi mencontek atau mencontoh dalam ulangan. Itu adalah sebagian contoh-contoh poster. Kemudian di bawah juga ada contoh-contoh poster tentang pendidikan. Ada contoh poster tentang kesehatan, anjuran supaya kita mau membersihkan lingkungan kita sehingga tidak terkena demam berdarah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Di bawah ini juga ada contoh poster bagaimana kita membersihkan lingkungan. Dan yang terakhir ini adalah contoh minuman. Contoh poster niaga. Contoh poster orang yang ingin memasarkan barang dagangannya, sehingga dia membuat poster dengan kata-kata yang cukup kita kenal dan gambar yang sesuai dengan kata-kata tersebut. Itu tadi adalah contoh-contoh poster yang bisa kalian lihat dan kalian contoh, bisa dijadikan referensi bagaimana cara kalian membuat poster. Demikian pelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami, dapat mengamalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.